12 Agustus 2020 saya bebas. Itu bukan karena kebolehan saya atau kehebatan saya, tapi karena dukungan semua pihak yang mempedulikan nilai kemanusiaan. Mendukung kami, terutama para pengacara yang mendampingi kami dari sejak penangkapan sampai dengan hari ini dan selanjutnya. Kedua, kepada solidaritas nasional internasional yang tergabung untuk pembebasan kami dalam proses hukum, memperkuat apa yang didorong oleh pengacara hukum. Ketiga, saya juga sampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Papua yang mendukung kami dalam proses persidangan kami sampai dengan hari ini. Terus mereka dukung kami dalam doa, dan saya hari ini bebas dengan keadaan sehat, itu karena dukungan doa rakyat Papua. Lalu setelah hari ini bebas, saya pikir kebebasan dari penjara itu bukan satu hal yang luar biasa atau bukan akhir dari proses yang kita jalani. Tapi saya pikir kami sebagai pengiat nilai kemanusiaan, kami terus menyuarakan tentang kemanusiaan di Papua. Sampai kedamaian itu harus terwujud di Papua. Bagi kami, penjara itu adalah suatu pengakuan oleh kolonial terhadap kami. Jadi penjara itu tidak ada yang luar biasa. Itu bagi kami biasa. Masuk ke luar penjara itu bagi kami itu hotel gratis. Jadi kami akan mengabadikan diri, mengabadikan hidup untuk rakyat Papua yang tertindas di Papua. Jadi itu. Bagaimana sekarang terjadi di Papua sih dalam kaitan kesejahteraan dan sebagainya itu, atau mungkin sama penindasan oleh mungkin aparat? Orang Papua berjuang bukan karena kesejahteraan. Orang Papua berjuang karena nilai manusianya. Orang Papua hari ini berjuang karena akar sejarah yang belum diluruskan oleh negara ini. Kami tidak berjuang karena kesejahteraan atau pendidikan, ekonomi, tidak sama sekali. Papua pulau kaya. Di sana ada emas, di sana ada hutan, di sana ada susu, ada madu, semuanya. Tapi kami bukan itu yang kami pikirkan. Tapi yang kami pikirkan nilai manusia itu harus perlu didekatkan. Keadilan harus perlu didekatkan di Papua. Jadi kami memperjuangkan nilai manusia itu sendiri. Selama nilai manusia itu negara ini tidak menghormati, kami terus bersuara dan berjuang. Setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Anda dan teman-teman? Teman-teman luar? Sudah pasti kita akan pulang. Kita akan pulang ke Papua karena penerbangan hari ini kan karena COVID tidak terlalu banyak. Pasti kita akan ikuti proses yang ada di skala nasional terkait dengan COVID-19. Jadi kami ikuti proses itu. Kalau tepat waktunya kami pulang, kami akan kembali ke Papua. Rencana terdekat seperti apa yang dilakukan? Apakah mungkin konsolidasi lagi? Itu terkait apa? Terkait dengan perjuangan saudara sendiri. Saya pikir apa yang menjadi keinginan rakyat, kami akan terus bersuara. Selama rakyat bersuara, kami terus suarakan itu menjadi apa? Kami sebagai orang terdepan terus bersuara tentang suara rakyat. Apalagi hari ini kan lagi trending topik hari ini adalah Otsus. Otsus hari ini rakyat tolak, Jakarta paksakan untuk harus jalankan. Jadi saya pikir apa yang menjadi keputusan rakyat, kami akan dukung itu. Otsus. Ya. Ini udah trending di kota teman-teman di Papua sendiri bahwa ini akan di Papua bahkan Jakarta menjadi trending topik untuk Papua hari ini. Berakhirnya otonomi khusus Papua. Seberapa sulit sih antar aktivis dengan mahasiswa untuk memperjuangkan kepentingan bersama ini? Tidak terlalu sulit, tapi saya pikir selama kepentingan rakyat itu kami perlu bersuara, saya pikir semua akan bersuara. Maksudnya tidak terlalu sulit itu gimana tuh? Artinya sekalipun tidak terlalu sulit dalam proses itu, tapi ketika momen itu, misalnya hari ini kan Otsus. Yeah. Jadi di mana rakyat bilang kami tidak mau, pasti mahasiswa semua akan ikut terlibat untuk mendorong proses itu. Okay. Jadi dalam artian dari teman-teman aktivis menolak Otsus atau seperti apa itu? Karena proses karena dihentikan. Saya pikir Otsus itu diberikan karena bukan niat baik Jakarta. Otsus itu diberikan karena konflik di Papua, sejarah yang salah. Ketika orang Papua bicara merdeka, orang tawarkan kompromi politiknya itu kan Otsus. Jadi Otsus itu tidak bisa dilihat dari aspek pembangunan ekonomi, tapi Otsus itu perlu dilihat dari aspek sejarah. Papua masuk dalam pinggaian NKRI itu seperti apa, itu penting sekali. Jadi selama itu belum diselesaikan, saya pikir LIPI sudah lakukan penelitian. LIPI itu kan salah satu lembaga peneliti yang diakui oleh negara ini, kemudian mereka lakukan penelitian selama 15 tahun dan orang punya rekomendasi jelas, ada 4 poin yang mereka jelaskan di situ. Bagaimana penyelesaian hak asasi manusia, apa yang berikut itu pembangunan,
Berikut lagi itu harus selesaikan apa akar persoalan sejarah. Cuma Jakarta tidak mau dengar apa yang dilakukan oleh LUPI. Sementara itu tugasnya diberikan oleh negara. Menurut Anda sih, Otsus sendiri apakah sudah berhasil selama ini sekian mungkin ya 10 tahun terakhir ini? Apakah sudah nggak berhasil itu? Atau gimana ya? Prinsipnya itu kalau kita mau bilang, hari ini saya sudah bilang bahwa kalau kita mau bilang pembangunan jalan, rumah itu milik siapa dibangun di Papua. Itu untuk siapa? Orang Papua, mama-mama Papua itu ada jualan di pinggir jalan. Sementara barang-barang yang dibangun oleh negara itu siapa yang gunakan? Realitanya kan begitu. Kalau selama otsus itu diberikan kemudian dibangun untuk orang Papua sendiri, saya pikir selama ini tidak mungkin orang berteriak. Tapi realitanya seperti itu. Dan orang banyak yang tidak pernah pergi ke Papua hanya lihat konteksnya, karena semua berita yang ada di Indonesia ini kan milik negara. Negara pasti akan publikasi yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak mungkin publikasi. Jadi Lemnan tetap mendukung OSUS dilaksanakan dengan artian agar penyampaiannya lebih merata pada masyarakat, gitu ya? Tidak. Atau gimana? Ketegasannya harus tinjau kembali soal sejarah. Sejarah itu belum selesai, konflik terus terjadi di Papua. Hari ini saya sudah tegas bahwa kita bicara Otsus itu lahir karena nilai kemanusiaan. Orang bicara merdeka, bukan karena niat baik Jakarta orang kasih kami Otsus, tidak. Itu tidak sama sekali. Jadi tetap komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan dari teman-teman Papua ya? Sudah pasti, sudah pasti. Itu bahkan nyawa pun kami akan tahu. Ini rencana ke depan seperti apa? Ini kan sebenarnya ketemu teman-teman aktivis yang belum pulang. Nanti pulangnya bersamaan mereka atau gimana ya? Ya, saya pikir ini kita kan dalam satu kasus. Jadi bisa kita kan, ini kan sudah kontrol pengacara. Pengacara yang akan atur kami pulang nanti bagaimana, semua nanti pengacara yang atur. Jadi teman-teman belum pulang yang 3 orang aktivis itu ya? Ya, masih ada di sini. Kira-kira berapa bulan lagi di sini? Kalau untuk itu dalam waktu dekat ini kita akan kembali ke Papua dalam waktu dekat ini. Bebas bagi Agustus selesai. Ya. Selama 11 bulan. 11 bulan lamanya di Kamar. Tentang pendekatan. Setelah itu masih ada satu lagi ya? Tidak ada, artinya ini sudah tutup yang terakhir, Pak Agus sudah keluar, jadi artinya sudah tidak ada lagi tahanan politik rutan pendekatan. Hari ini dimakan oleh negara berkaitan dengan mereka kasus makan seperti itu. Boleh direview kemarin teman-teman aktivis yang bebas bulan ini tanggalnya tanggal berapa, siapa aja? Kalau itu kan kemarin sudah ada yang ini ya, yang meliputkan beberapa wartawan, jadi mungkin bisa ke mereka saja apa aja, karena kita nggak terlalu detail tanggalnya berapa, siapa aja kan kemarin saya meliput seperti itu. Soal keselamatan teman-teman aktivis gimana? Informasinya Ya, teman-teman kan masih dipantau oleh ya, apa? ini kan menjadi kontrol dari penasihat hukum berkaitan dengan keamanan mereka sampai nanti mereka pulang ke Papua. Jadi ini tetap masih di bawah kontrol oleh penasihat hukum, walaupun apapun yang terjadi itu tetap pengawasan di bawah penasihat hukum seperti itu. Kontrol dalam artian mungkin tempatnya Apapun itu, disembunyikan, kalau tempat boleh tidak komunikasi gitu menyembunyikan, ya? kami tidak menyembunyikan tempat, tapi memang ada tempat yang memang disediakan oleh Reposnya ada ya? Setelah ini apa langkah yang diambil bersama hukum terhadap mereka? Ya, seperti biasa karena sudah menjalani masa tahanan, dia seperti kita seperti biasa sebagai masyarakat sipil, dia mempunyai hak dan kewajiban sama dan tidak perlu ada intimidasi dari siapapun, oleh siapapun, dan untuk menjadi siapapun seperti itu. Jadi ya seperti itu, hidup seperti normal pada umumnya. Saya tidak bisa memberitahu, tapi kemudian dalam waktu dekat ini akan memberikan kajian karena memang penting bagi mereka untuk kembali ke tanah air. Satu hal. Terakhir saya pikir kita proses hukum di Kalimantan ini termasuk ibu kota negara kedua. Kami bangga masyarakat di sini karena kami tidak tahu di sini kami tidak punya orang. Tapi solidaritas masyarakat Kalimantan lebih umum dan lebih khusus Balikpapan dan Samarinda yang mendukung kami dalam proses ini, kami menyampaikan terima kasih sangat luar biasa. Dan ini baru sejarah baru dalam perjuangan bangsa Papua, sejarah baru. Jadi kami sampaikan solidaritas masyarakat yang ada di sini di Balikpapan maupun Samarinda, kami sampaikan terima kasih.
Tuhan berkati atas semua upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Terus apa yang mau disampaikan mungkin pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan gitu soal perjuangan? Saya pikir kita hari ini bukan lawan manusia. Kita tidak lawan manusia Indonesia, tapi kita lawan sistem. Jadi saya pikir rakyat Indonesia bersolidaritas itu hanya demi nilai kemanusiaan. Yang mengerti kemanusiaan pasti akan terjemahkan itu. Hari ini kita bukan lawan sistem, lawan manusianya tidak. Kami lawan sistemnya yang salah. Kehadiran negara yang salah akhirnya korbankan rakyat, korbankan aparat keamanan. Kami juga korban, mereka aparat keamanan juga korban. Jadi saya harap negara itu harus tinjau kembali. Itu yang saya tegaskan di sini. Sejarah itu perlu kalau itu belum diluruskan oleh bangsa ini, masalah ini terus terjadi.